Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom dan jemaat yang mendengarkan dari YouTube. Kita bersyukur kembali menikmati persekutuan Selasa pada pagi hari ini 28 Januari 2025 dan kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu terkasih Bu Erina. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Mbak Aban. Nah, sebelum mulai pembacaan Alkitab, saya akan berdoa. Bapa kami yang baik dan yang penuh kasih sayang, yang bertahta di dalam surga, kami datang menghadap-Mu dengan segala ucapan syukur. Kami mengetahui bahwa kami sering lupa akan kebesaran-Mu dan cenderung meninggikan diri sendiri atau segala kesombongan dan kecangkaan yang ada di dalam diri kami dan keangkuhan yang ada di dalam diri kami. Bantulah kami untuk selalu rendah hati dan menyadari bahwa segala berkat yang kami terima berasal hanya daripada-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dari ketaatan kepadamu supaya kami tidak direndahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, matur nuwun Bu Erina. Bapak Ibu terkasih, kita saat ini akan membaca pembacaan firman kita dari salah satu bacaan harian kita, 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 12. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 12 yang akan dibacakan oleh Bapak-bapak terkasih, Pak Pri dan Pak Tri. Boleh di-unmute dulu, monggo Pak Pri. Bacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 12. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan kami tidak mencari untung dari seorang pun. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, pertengkaran dari luar dan ketakutan dari dalam. Namun Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Sebab ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, semangatmu demi aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Boleh di-unmute dulu Pak Tri, belum di-unmute untuk membaca ayat 8 sampai 12. Di-unmute dulu Bude. Belum Bude, belum di-unmute. Oke, monggo Pak Tri. 8 sampai 12. Oke, Pak. 7, berapa tadi? 8. 8. Ini Pak Tri malah bingung tadi. 8. Sebab itu aku menasihatkan itu ya? Jadi meskipun 2 2 Korintus Korintus 2 kan, Mbak? 2 Korintus 7. Oh, 7. Ya, sebentar, Mbak. Ayat 8.
Wah, Pak Tri mah bingung. Jadi, Oh, monggo Pak Tri. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia dunia ini. duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang Buat berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita. yang derita perbuatan salah, berbuat Menderita. orang yang menderita perbuatan salah, melainkan Kan supaya sungguhnya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kami di hadapan Allah. matur nuwun Pak Pri dan Pak Tri. Ya, Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang meneguhkan kita pada pagi hari ini sesuatu yang menarik begitu ya. Karena Paulus yang dalam konteks ketika kita berbicara jemaat Korintus ini erat kaitannya dengan situasi di mana jemaat ini berkonflik begitu ya. Dengan segala kehebatan, dengan segala talenta yang mereka miliki, dengan segala kemegahan, kesombongan versi mereka masing-masing begitu ya. Nah, Paulus dalam konteks surat ini, ia pun sedang meneguhkan jemaat untuk khususnya di sebelum pasal 7 ini untuk meminta mereka membuka hati mereka akan dia sebagai seorang rasul ataupun pemberita firman buat mereka begitu ya. Sehingga dalam konteks pasal 7 ini ketika dia sudah meminta dan kembali meneguhkan mereka melalui suratnya, ia merasa bersyukur karena apa yang disampaikan oleh Paulus, sekalipun itu memberikan kesedihan buat mereka, tetapi kesedihan itu, kedukacitaan itu mendatangkan sukacita. Jadi kalau kita lihat dalam konteks teks ini, duka cita yang dimaksud itu bukan duka cita kehilangan seseorang ya, Bapak Ibu terkasih, tapi duka cita di mana seseorang yang atau sebuah jemaat, seseorang yang sedang diingatkan, ditegur gitu ya, sehingga Allah memberikan duka cita di hati mereka. Nah, duka cita itu mendatangkan pertobatan ketika memang sungguh-sungguh mereka hayati di dalam Tuhan. Nah, disinilah Paulus sedang meneguhkan mereka bahwa duka cita yang dari Allah itu bukan duka cita yang membuat kita eh,
seperti kehilangan seseorang, tapi duka cita yang dimaksud justru mendatangkan pertobatan ketika kita diingatkan, ditegur, ketika Tuhan masih memberikan hikmatnya untuk kita sadar bahwa ada hal-hal yang harusnya kita ubah, ada hal yang harusnya kita redam, ada hal-hal yang harusnya kita berusaha untuk akui di hadapan Tuhan dan mengubah apa yang bisa diubah di dalam kasih Tuhan. Nah, yang menarik memang jemaat yang terkasih, dari konteks teks ini kita diteguhkan bagaimana Paulus yang memang ketika dia menjadi seorang rasul, ia berani untuk bersikap tetap kritis, tetap terbuka, dan juga mengingatkan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya jemaat begitu ya. Tapi di sisi lain lagi, sebagai kita jemaat ketika mendapatkan pengingat, dapat penegur atau penuntun yang memang seharusnya kita ubah, di satu sisi ketika kita memang sedih untuk diingatkan, sedih diteguhkan begitu ya, maka kesedihan kita itu sebenarnya kalau di dalam Tuhan itu mendatangkan pertobatan, perubahan. Tapi kalau tidak di dalam Tuhan, nah itu yang memang pada akhirnya sering sekali kita sebagai pribadi justru memilih makin jauh, makin mundur dan bukan mengalami pertobatan gitu ya. Tapi Paulus dalam teks ini dia melihat bahwa duka cita yang didatangkan Allah buat mereka mendatangkan sukacita karena ia melihat ada pertobatan di antara jemaat Korintus pada saat itu. Dan itu menjadi sukacita juga buat Paulus. Nah, dari sini kita bisa berefleksi Bapak Ibu terkasih, dua hal. Ketika kita menjadi pribadi dimanapun kita berada, mengingatkan, menegur, menuntun orang lain di sekitar kita, ternyata resikonya yang memang bisa diterima, bisa tidak gitu ya. Nah, itu realita yang harus kita akui. Diterima puji Tuhan, tidak diterima, maka tetaplah teguh di dalam Tuhan. Kalau belajar dari teladan Rasul Paulus begitu ya. Lalu yang kedua, di sisi lain kita juga berefleksi ketika kita jadi pribadi yang diingatkan oleh sosok orang lain, ditegur, dituntun untuk supaya mengalami perubahan, maka kita pun sebenarnya diteguhkan kalau memang pengingat dan teguran itu membuat kita sedih, membuat kita merasa kok kita yang diingatkan, kita yang dituntun, maka lagi dan lagi alamilah pertobatan di dalam Tuhan. Bukan justru sebaliknya, kadang-kadang ada sisi lain yang kita sudah diingatkan, sudah ditegur, malah bukannya menerima untuk berubah, tapi malah semakin marah dan semakin mundur. Nah, ini yang memang sisi kemanusiaan kita yang memang masih mewarnai ketika kita berjalan bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk itu jemaat yang terkasih, mari kita berefleksi dari firman hari ini untuk senantiasa saling meneguhkan apa yang baik di dalam Tuhan kita suarakan, saling menguatkan, tapi juga sekaligus saling terbuka untuk melihat apa yang memang perlu diubah dalam diri kita pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kita memang sadar kita sedih dengan sesuatu, maka kesedihan itu menghasilkan pertobatan untuk kita pribadi lepas pribadi, sehingga sukacita itu tidak hanya untuk orang di sekitar kita, tapi sukacita bagi Allah yang melihat kita berubah terus dibaharui di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tuhan menuntun kita, jemaat yang terkasih, karena dinamika ini saya yakin tidak mudah, baik di keluarga, gereja, masyarakat, tetapi Roh Kuduslah yang menuntun, meneguhkan kita untuk terus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita responi firman ini, jemaat yang terkasih, dengan satu lagu yang meneguhkan kita ketika kita berbicara. Tema besar kita minggu ini adalah terimalah kabar baik, begitu ya. Maka berbicara terimalah kabar baik, maka itu bagian dari kita untuk kerja buat Tuhan. Karena dimanapun kita berada, baik para adiso kami yang hadir saat ini, maupun majelis, maupun siapapun kita, ketika kita meneruskan kabar baik itu merupakan sebuah kerja pelayanan kita dimanapun kita berada. Nah, dengan segala suka dukanya, biarlah kita melihat kerja buat Tuhan itu selalu manise. Maka kita mau pujikan, kerja buat Tuhan selalu manise. Kita pujikan bersama-sama.
kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur ketika kami belajar dari firman Tuhan, pengalaman Rasul Paulus ketika memberitakan kabar baik dalam bentuk pengingat, teguran, ya sungguh-sungguh memberikan contoh kepada kami, sekalipun pengingat ataupun teguran itu membuat duka cita buat orang-orang yang diingatkan, tetapi ia sadar ketika itu dijalani di dalam Tuhan, maka duka cita itu menjadi pertobatan. Karena kami sadar Tuhan, hidup kami di dunia ini adalah proses belajar yang senantiasa melihat apa yang perlu kami ubah, apa yang perlu kami perbaiki di dalam Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh, berbuah di dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah kami belajar seperti Rasul Paulus yang tetap berani menyuarakan apa yang benar, tapi juga sekaligus belajar dari jemaat yang juga mau untuk melihat setiap pengingat, setiap teguran dengan kacamata hikmat Tuhan, sehingga sekalipun kami bersedih dan berduka cita karena diingatkan, tapi kami mau mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Tuntunlah kami ya Bapa, sehingga dimanapun kami berada, di keluarga, di gereja, di masyarakat, kami terus belajar untuk senantiasa berjalan dalam terang kasih Tuhan, sehingga hidup kami menjadi kitab yang terbuka untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang tentang kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.